Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selasa 19 September 2023, bacaan Keluaran 16 ayat 13-24. Tema serakah, atau dalam bahasa Toraja barak atau soko. Semoga masa-masa sekarang tidak ada lagi orang serakah soal makanan. Mengapa? Karena hampir dikatakan dalam setiap acara makanan sudah melimpah. Dalam kebaktian rumah tangga saja, hampir semua keluarga sudah menyiapkan makanan. Paling tidak kue dibandingkan masa-masa tahun 1980-an ke bawah. Makanan masih sangat terbatas. Serakah, soko, barak, atau selang sebenarnya termasuk kategori kebiasaan buruk. Orang yang serakah adalah orang yang egois. Orang-orang tua dulu selalu mengingatkan generasinya untuk belajar tidak serakah, atau tangmelo tu barak pia. Bahkan kadang orang yang kebiasaannya serakah menjadi cemooh dalam masyarakat ketika ada kegiatan bersama. Biasa manek butuh nakuami tahu saya moto barak. Saat melintasi padang gurun Sin, Tuhan memberikan roti kepada bangsa Israel, dan telah diperingatkan oleh Musa untuk mengambil sesuai kebutuhan dan tidak boleh lebih, karena besok berkat Tuhan akan diberikan lagi. Akan tetapi banyak yang tidak mendengarkan dan mencoba mengumpulkan roti dalam jumlah yang banyak untuk mereka makan esok hari. Roti yang mereka simpan kemudian menjadi busuk dan berulat hingga tidak bisa lagi dimakan. Tuhan sudah memperingatkan mereka melalui Musa bahwa mereka harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang akan memberikan berkat bagi mereka. Namun, mereka tergiur dengan banyaknya makanan dan mungkin dalam pikiran mereka adalah kesempatan untuk mengambil lebih dari yang dibutuhkan. Keserakahan adalah perlakuan buruk yang tidak pantas dipelihara. Tuhan menyediakan sesuai kebutuhan kita. Belajarlah untuk mencukupkan diri. Paulus katakan, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Filipi 4 ayat 11. Amin firman Tuhan. Mari kembali kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam saat teduh, merenungkan setiap firman yang telah kita baca dan kita renungkan bersama. Kiranya firman ini tidak hanya lalu dalam kehidupan kita, namun dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kita, sehingga firman ini dapat menuntun kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari bersaat teduh. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan pada hari ini. Sampai jumpa lagi dalam perenungan firman Tuhan edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.